Halo Sobat Sipil, di video kali ini kita akan membahas mengenai pengujian nilai tengah. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai satu atau lebih populasi. Dengan mengambil suatu sampel acak dan menggunakan informasi yang diperoleh, kita dapat putuskan apakah hipotesis tersebut kemungkinan besar benar atau salah. Nah, penolakan suatu hipotesis berarti menyimpulkan hipotesis itu salah. Sedangkan menerima suatu hipotesis semata-mata karena tidak adanya bukti untuk mempercayai sebaliknya. Nah, karenanya suatu pernyataan yang diharapkan akan ditolak selalu diambil sebagai hipotesis. Misalnya, pada penelitian suatu jenis vaksin baru, harus diasumsikan bahwa vaksin baru itu tidak lebih baik daripada yang lama. Baru kemudian ia berusaha untuk menolak asumsi itu. Nah, yang pertama adalah pengujian nilai tengah dari satu populasi. Nah, kita punya dua rumus. Ada menggunakan statistik uji Z, ada menggunakan statistik uji T. Kalau Sobat Sipil lihat, di sini rumusnya sama, ya. Hanya yang satu itu dari populasi, yang satu dari sampel. Nah, pada uji nilai tengah dengan satu populasi pada nilai Z, ini digunakan kalau sampel kita itu minimal 30, ya. 30 atau lebih. Tetapi kalau sampel kita itu kurang dari 30, ya kita menggunakan uji T. Nah, ini adalah H0-nya, ya. H0 selalu dibuat sama dengan mu sama dengan mu 0. Sedangkan H1-nya itu akan kita miliki 3 buah pilihan, ya. Yang dua pertama ini seandainya kita melakukan uji satu arah, ya. Mu lebih kecil daripada mu 0, mu lebih besar dari mu 0. Kalau kita menggunakan mu lebih kecil dari mu 0, berarti nanti kita akan punya wilayah kritik di sebelah kiri, di ujung kiri. Kalau lebih besar dari mu 0, wilayah kritik kita ada di sebelah kanan. Nah, H1 juga bisa merupakan sebuah pertidaksamaan, ya. Jadi bisa lebih kecil atau lebih besar, ya, tidak sama dengan. Nah, wilayah kritiknya ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Demikian juga untuk yang uji T. Ya. Nah, Sobat Sipil bisa lihat di sini ya bahwa H1-nya juga memiliki 3 pilihan, kemudian wilayah kritiknya juga sama, menyesuaikan apakah uji satu arah atau uji dua arah. Kita lihat contoh Sobat Sipil. Ya. Sebuah tali disebutkan mempunyai kekuatan menahan tarik dengan nilai tengah 80 kg dan simpangan baku 5 kg. Ujilah hipotesis bahwa mu sama dengan 80 kg dengan alternatifnya mu tidak sama dengan 80 kg. Bila sampel acaknya ada 50 tali, ya, setelah diuji memberikan kekuatan dengan nilai tengah 7,8 kg. Gunakan taraf signifikansi 0,01. Nah, kita lihat Sobat Sipil ya. Di sini kita punya satu populasi, ya, tali. Nah, kemudian sampel yang kita ambil itu ada 50, lebih besar dari 30. Berarti kita akan menggunakan nanti statistik uji Z. Kita mulai dengan menentukan H0-nya, ya. H0-nya mu sama dengan 80 kg, ya. Dengan alternatifnya H1 itu mu tidak sama dengan 0,8. Kemudian taraf signifikansinya adalah 0,01, ya. Nah, Sobat Sipil lihat di sini ya bahwa H1-nya ini tandanya adalah tidak sama dengan. Berarti ini adalah uji dua arah di mana nanti ya, wilayah kritiknya akan ada di ujung kiri dan kanan dari kurva kita, ya. Nah, dengan alfa sama dengan 0,01 ini kita bagi dua, ya. Di sebelah kiri adalah 0,005, di sebelah kanan adalah 0,005 yang kalau dijumlahkan akan sama dengan 0,01.
Nah, berikutnya Sobat Sipil lihat di tabel kurva normal. Untuk 0,005 berapa nilai Z-nya? Nah, di sini kita akan dapatkan bahwa untuk bagian ujung kiri nilai Z-nya adalah min 2,575 dan ujung kanan adalah 2,575. Nah, nanti kalau statistik uji yang kita pakai di sini ya menghasilkan angka di dalam ya, atau di antara dua nilai ini berarti terima H0. Tetapi kalau nanti ada di daerah kritik, entah lebih kecil dari min 2,575 atau lebih besar dari 2,575, artinya adalah tolak H0. Nah, kita menggunakan statistik uji Z di sini, ya, kita masukkan angka-angkanya, ya. Rata-rata dari sampel kita adalah 78, dikurangi dengan rata-rata populasi 80, dibagi ini adalah simpangan bakunya 5 dibagi dengan akar 50. Kita punya sampel sebanyak 50. Kita dapatkan hasilnya sama dengan min 2,8287. Di mana letaknya? Letaknya ada di sini, ya, di daerah kritis. Artinya apa? Tolak H0. Dan simpulkan bahwa nilai tengah kekuatan tali tersebut kurang dari 80 karena dia ada di ujung kiri. Kalau nanti ada di ujung kanan, ya sama, ya tolak H0. Tetapi kesimpulannya adalah nilai tengah kekuatan tali lebih dari 80. Kalau nilainya ada di antara ini, di daerah penerimaan H0, berarti terima H0. Simpulkan bahwa nilai tengahnya sama dengan 80. Kita lihat contoh kedua, Sobat Sipil. Waktu rata-rata mahasiswa melakukan pengisian KRS adalah 5 menit, dengan simpangan baku 1 menit. Sebuah sistem pengisian KRS baru sedang dicoba. Bila suatu sampel acak 12 mahasiswa memerlukan waktu pendaftaran rata-rata 4 menit dengan simpangan baku 1 menit saat menggunakan sistem KRS baru tersebut, ujilah hipotesis bahwa nilai tengah populasinya sekarang kurang dari 5 menit. Gunakan taraf signifikansi 0,01. Untuk menyelesaikannya, Sobat Sipil, ya, kita kembali memulai dengan menentukan H0-nya terlebih dahulu, ya. Ini H0-nya, ya, mu sama dengan 5 menit. Ya, ini kita dapat di sini. Waktu rata-rata pengisian KRS adalah 5 menit. Kemudian H1-nya kita lihat di sini, ya, kalimatnya adalah ujilah hipotesis bahwa nilai tengah populasinya sekarang kurang dari 5 menit. Ya, sehingga nanti H1-nya itu mu lebih kecil dari 5 menit. Ya. Alfanya 0,01, ya. Nah, karena di sini H1-nya lebih kecil dari 5 menit, ya, berarti nanti wilayah kritiknya akan ada di sebelah kiri, ya, 0,01. Nah, Sobat Sipil sekarang tinggal lihat, ya, berapa nilainya di sini. Yang kita pakai adalah sebaran T, ya, Sobat Sipil. Karena apa? Karena sampelnya ini 12, kurang dari 30. Ya. Nah, Sobat Sipil buka tabel T, ya, kemudian di bawah alfa 0,01, ya. Jumlah sampelnya adalah 12, N-nya 12, berarti V-nya adalah 12 min 1, 11. Ya. Nanti Sobat Sipil akan mendapatkan angkanya di sini sama dengan min 2,71808. Nah, kita menggunakan statistik uji T. Ya. Rumusnya ini, ya. Nah, kita hitung sekarang, ya. Rata-ratanya di sini 4,5 menit. Ya. Kemudian rata-rata populasinya 5 menit. Kemudian simpangan bakunya setengah menit dibagi akar N, 12. Kita dapatkan sama dengan min 3,4641. Di mana letaknya? Di sini. Ya. Ini adalah min 2,71, di sini min 3,46. Artinya, ya, tolak H0, ya, dan simpulkan bahwa waktu rata-rata dengan sistem baru kurang dari 5 menit. Nah, sekarang rumus yang kedua, ya, Sobat Sipil, untuk pengujian nilai tengah, ya. Ini kalau kita mempunyai dua populasi, ya, mu1 dan mu2.
H0-nya adalah mu1 min mu2 sama dengan D0. Ya. Ini bedanya, beda antara mu1 dengan mu2, mau dicari bedanya berapa, ya, atau sama dengan 0 atau bagaimana, ya. Rumusnya adalah ini, Z sama dengan seperti ini, ya. Kemudian sigma 1 dan sigma 2 diketahui. H1-nya mu1 min mu2 lebih kecil dari D0 dan lebih besar dari D0 kalau untuk uji satu arah, dan tidak sama dengan D0 untuk uji dua arah. Wilayah kritiknya juga sama, sobat sipil, ya. Ini untuk yang uji satu arah, kalau lebih kecil berarti dia ada di ujung kiri, kalau lebih besar ada di ujung kanan. Kalau tidak sama dengan berarti uji dua arah, dia akan ada di dua ujung, di kiri dan kanan. Nah, kita lihat contohnya, sobat sipil, ya. Sebuah pabrik mencoba dua jenis baterai produksinya, dua jenis, dua populasi berarti, ya. Jenis pertama diambil sampel sebanyak 100, kemudian didapat rata-rata pakainya 1200 jam dengan deviasi standar atau standar deviasi 120 jam. Jenis kedua diambil sampel sebanyak 100 juga, ya, rata-rata pakainya 1250 jam dengan deviasi standar 140 jam. Nah, dengan taraf signifikansi 0,05, pertanyaannya adalah, apakah jenis baterai kedua itu mempunyai usia pakai yang lebih lama? Nah, kita tentukan H0-nya, sobat sipil, ya. Ini adalah H0-nya, ya. mu2 sama dengan mu1 atau mu2 min mu1 sama dengan 0. Kemudian H1-nya mu2 lebih besar dari mu1, ya. Di sini kalau sobat sipil lihat, apakah jenis baterai kedua mempunyai usia pakai yang lebih lama? Ya, mu2 ini yang jenis kedua lebih besar daripada mu1, atau, ya, mu2 dikurangi mu1 lebih besar dari 0. Ya, kalau ini kita pindah ruaskan. Alfanya adalah 0,05, ya. Nah, karena H1-nya di sini lebih besar, berarti dia uji satu arah dengan wilayah kritis di sebelah kanan. Ya, ini 0,05. Sobat sipil lihat, ya, di tabel sebaran normal untuk luasan wilayah kritik 0,05 kita dapatkan nilai Z-nya adalah 1,645. Kemudian ini adalah statistik ujinya, ya, dan kita masukkan data-data kita ke dalam statistik uji kita di sini. Ya. X2 ini adalah rata-rata dari sampel kedua 1250 dikurangi rata-rata sampel pertama 1200 dikurangi D0. D0-nya di sini 0, ya, sobat sipil. Kemudian dibagi akar, ya. Ini sigma 1 kuadrat, ya, 120 pangkat 2 dibagi N1 dibagi 100. Kemudian ditambah sigma 2 kuadrat 140 kuadrat dibagi 100. Kita dapatkan sama dengan 2,7116. Di sini adalah 1,645, ya, 2,711 akan jatuh di sini, di wilayah kritis. Artinya, kita simpulkan tolak H0, ya, dan simpulkan bahwa baterai jenis kedua memang memiliki usia pakai yang lebih lama. Selanjutnya, sobat sipil, ya, ini untuk uji T-nya. Ya. Ini kalau tadi kan kita punya sampel sampai 100, lebih besar dari 30. Nah, bagaimana kalau sampelnya kurang dari 30? Ya, kita harus menggunakan tabel T, ya. Kemudian uji statistiknya juga menggunakan T. Ya. Nah, di sini ada dua, ya. Nilai statistik uji. Yang atas ini kita gunakan kalau, ya, simpangan bakunya itu sama. Ya. Yang kedua, ya, yang di bawah di sini digunakan kalau simpangan baku dari dua populasi kita itu berbeda. Nah, harusnya nanti pada saat kita mau menentukan rumus yang mana yang mau kita pakai, itu kita harus melakukan uji ragam dulu, ya. Nanti kita bahas di video berikutnya. H0-nya seperti ini, sobat sipil, ya, sama, ya, mu1 min mu2 sama dengan D0, ya. Ini untuk yang sama dengan ini menjadi H0. Kemudian H1-nya itu lebih kecil, lebih besar dan tidak sama dengan, ya, uji satu arah atau dua arah.
Ini wilayah kritisnya, ya, menggunakan sebaran T. Kita lihat contohnya, Sobat Sipil. Kelas pertama berisi 12 siswa menggunakan metode pengajaran biasa, akan dibandingkan dengan kelas kedua yang berisi 10 siswa menggunakan metode pengajaran baru. Pada akhir semester, siswa kedua kelas itu diberikan ujian yang sama. Nilai rata-rata kelas pertama 85 dengan simpangan baku sama dengan 4. Sedangkan kelas kedua nilai rata-ratanya 80 dengan simpangan baku 5. Ujilah hipotesis bahwa kedua metode mengajar itu sama dengan menggunakan taraf signifikansi 0,1 atau 10%. Nah, ini asumsi ya. Asumsikan bahwa kedua populasi menghampiri sebaran normal dengan ragam yang sama. Ya. Harusnya nanti asumsi ini diuji dulu sebetulnya ya, ada uji ragam. Pengujiannya nanti kita bahas di video berikutnya. Nah, untuk menyelesaikannya sama Sobat Sipil ya, berarti kita menentukan dulu H0-nya. Ya. Mu1 sama dengan Mu2, atau Mu1 min Mu2 sama dengan 0. H1-nya, nah kita lihat di sini ya. Ujilah hipotesis bahwa kedua metode mengajar itu sama. Berarti di sini tidak sama. Mu1 tidak sama dengan Mu2, atau Mu1 min Mu2 tidak sama dengan 0. Alfanya 0,1 berarti dengan uji dua arah nanti wilayah kritisnya ada di kiri dan kanan kurva. Nah, sekarang kita lihat di tabel sebaran T ya. Untuk alfa 0,05 ya, ini separuh dari 0,1, 0,05 dan 0,05. V-nya berapa? V-nya kita dapatkan dari jumlah total sampel kita 12 dengan 10, 22 dikurangi 2. Ya, jadi kita dapatkan V-nya sama dengan 20 ya. Nanti kita dapatkan nilai T di sini adalah min 1,72472, di kanan adalah 1,72472. Ya. Kemudian ini adalah statistik ujinya ya. Kita masukkan data kita ke dalam statistik uji kita. Namun sebelumnya kita perlu menghitung dulu di sini ya standar deviasinya, SP-nya untuk masuk ke rumus statistik uji T ya. Nah, ini SP kuadrat ya. Nanti kita akan dapatkan sama dengan ya dari rumus yang ada ya. 12 min 1 ini dari sampel pertama, kemudian dikalikan dengan simpangan bakunya yang sampel pertama. Ya, 4 pangkat 2 ditambah jumlah sampel dari yang kelompok kedua 10 min 1 dikalikan 5 pangkat 2 ya, dibagi 12 ditambah 10 dikurangi 2. Nanti kita dapatkan sama dengan 20,05 ya. Nah, nilai ini nanti kita masukkan ke sini menjadi akarnya ya. Dengan data-data yang lain ya, X1-nya rata-rata di sini 85 min 81 dikurangi 0 dibagi ini akar 20,05 dikalikan akar 1 per N1 12 ditambah 1 per N2 10 ya. Kita dapatkan sama dengan 2,0863 ya. Di sini adalah 1,72 berarti nilai kita ada di sini ya. Sehingga keputusannya adalah kita tolak H0 ya. Kemudian satu lagi Sobat Sipil ya, ini untuk uji berpasangan ya. H0-nya adalah mu D sama dengan D0 ya. Kemudian ini statistik ujinya, P sama dengan D rata-rata dikurangi D0 dibagi SD dibagi akar N. Ini derajat bebasnya, ini untuk pengamatan berpasangan. H1-nya mu D lebih kecil dari D0, lebih besar dari 0, ini untuk uji satu arah ya. Wilayah kritiknya menyesuaikan, kemudian ini untuk uji dua arah. Wilayah kritiknya dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita lihat contohnya Sobat Sipil ya. Untuk mengetahui apakah keaktifan mahasiswa dalam berorganisasi ya, itu mempunyai akibat baik atau buruk pada nilai seseorang ya,
IPK rata-rata berikut ini telah dikumpulkan selama periode 5 tahun. Ya. Ada 2 kelompok mahasiswa yang aktif di organisasi dan yang tidak aktif. Ini tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini adalah IPK-nya. Ya. Di tahun pertama itu yang aktif IPK-nya 3, yang tidak aktif 3,2 dan seterusnya. Ya, ini berpasangan, sobat sipil ya. Nah, dengan mengasumsikan bahwa populasinya itu normal, ujilah pada taraf signifikansi 0,05 apakah keaktifan mahasiswa dalam berorganisasi berakibat buruk pada nilai yang dicapai seseorang. Nah, kita mulai dengan mendefinisikan H0-nya. H0-nya adalah mu1 sama dengan mu2 atau mu1 min mu2 sama dengan 0. Kemudian H1-nya adalah mu1 lebih kecil dari mu2. Kenapa lebih kecil? Ya. Nah, sobat sipil lihat di sini ya. Yang aktif ini ya, adalah kelompok 1, yang tidak aktif ini kelompok 2. Di sini kita mau menguji pada taraf signifikansi 0,05 apakah keaktifan mahasiswa dalam berorganisasi ya, apakah yang aktif ini berakibat buruk ya. Nilainya lebih kecil dibandingkan yang tidak aktif. Nah, makanya kita di sini menggunakan mu1 lebih kecil dari mu2 atau kan ya, kalau mu2-nya kita pindah ruaskan ke kiri itu menjadi mu1 dikurangi mu2 lebih kecil dari 0. Alfanya adalah 0,05 ya. Kemudian kita bisa menggambarkan ini adalah kurvanya ya. Ini 0,05. Luasan daerah kritisnya 0,05. Berapa nilainya di sini? Wilayah kritiknya ada di berapa? Nah, sobat sipil tinggal melihat di tabel sebaran T ya. Di bawah alfa 0,05, V-nya berapa? Kita punya 5 pasang data. Berarti V-nya akan sama dengan 5 dikurangi 1, 4. Nanti sobat sipil akan dapatkan T-nya sama dengan min 2,13185. Nilai di sini adalah min 2,13185. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan statistik uji di sini. Ini rumusnya ya. Nah, kita mulai begini sobat sipil. Ini adalah data pasangan kita ya, yang aktif dan tidak aktif. Kita hitung dulu ya, perbedaan antara yang aktif dan tidak aktif. 3 dikurangi 3,2 min 0,2. 3 dikurangi 2,9, 0,1 dan seterusnya sobat sipil. Kemudian kita jumlah. Ya, kita dapatkan min 0,5. Kemudian kita hitung selisih kuadratnya. Jadi nilai yang ada di DI ini kita pangkat 2 kan. Ya. 0,04, 0,01 ya, pangkat dari DI di sini. Kemudian jumlahnya sama dengan 0,13. Sehingga ya, kalau kita hitung SD-nya ya, kita akan dapatkan sama dengan ini ya. 5 data kita ya, kemudian sigma DI kuadrat ya dikurangi ini sigma DI pangkat 2 dibagi 5 dikali 4 ya. Ini kita dapatkan standar deviasinya ya, 0,1414 sekian. Nah, sehingga nanti kita akan dapatkan T-nya itu akan sama dengan ini ya. Ini D rata-rata ya. Jadi min 0,5 ini kita bagi 5 ya, kita punya 5 pasang data. Min 0,5 dibagi 5 min 0,1 dikurangi D0-nya 0 dibagi 0,14142 dibagi akar 5. Kita dapatkan sama dengan min 1,5812. Di mana letaknya? Ada di sini. Ada di daerah terima H0. Ya, kesimpulannya, terima H0 dan simpulkan bahwa keaktifan mahasiswa dalam berorganisasi tidak memberikan pengaruh buruk. Ya. Sama. Ya. H0-nya kan sama dengan tidak memberikan pengaruh berarti pada IPK yang dicapainya. Nah, demikian Sobat Sipil video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua Sobat Sipil. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Sobat Sipil.